Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Syifa Tahira dari kelas MY 409. Yang terhormat Bapak Dr. Andi Palawaga selaku dosen perekonomian Indonesia. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Perekonomian Indonesia semester 1 tahun 2026, yaitu dua wajah realitas. Membongkar paradoks antara stabilitas makroekonomi dan tekanan daya beli di ekonomi. Sebagai gambaran awal, saya ingin menunjukkan dua sisi yang akan menjadi benang merah presentasi ini. Di satu sisi ada yang saya sebut sebagai kemenangan makro, fundamental ekonomi kita cukup tangguh, yaitu dengan PDB yang tumbuh menembus 5,45%, intervensi Bank Indonesia juga berhasil menjaga inflasi dan menahan shock global, dan angka kemiskinan bahkan menyentuh titik terendah dalam 10 tahun terakhir. Namun di sisi lain ada tekanan akar rumput, daya beli masyarakat yang merosot, angka PHK yang memuncak, ketimpangan yang diukur lewat rasio Gini justru melebar dan kelas menengah kita terhimpit oleh beban hidup, mulai dari harga BBM sampai bahan baku impor, serta dua realitas inilah yang akan saya bedah lebih dalam di slide-slide berikutnya. Mari kita akan memulai dari sisi makro. Jika kita lihat tren pertumbuhan PDB dari kuartal pertama 2025 hingga kuartal kedua 2026, secara umum pertumbuhan kita relatif stabil di kisaran 5%. Bahkan sempat melonjak hingga 5,61% secara tahunan di kuartal pertama 2026, dengan rata-rata semester 1 mencapai 5,45%. Ada dua motor penggerak di balik angka ini. Yang pertama adalah konsumsi rumah tangga yang menyumbang 2,94%, ditopang secara musiman oleh momen Ramadan, Idul Fitri, dan pembayaran THR gaji ke-13. Yang kedua yaitu belanja pemerintah yang melonjak 15,97%, didorong oleh injeksi fiskal dari program MBG, proyek infrastruktur, dan pembangunan sekolah. Dan yang perlu digarisbawahi yaitu pertumbuhan 5,45% ini jauh meninggalkan pencapaian 5,0% pada periode yang sama tahun lalu 2025. Selanjutnya saya ingin membedah dari sisi sektoral. Sektor apa saja yang menopang pertumbuhan ini? Ada 5 sektor utama yang bersama-sama menyumbang 63,75% dari PDB kita. Industri pengolahan menjadi motor utama dengan kontribusi 18,5%. Di mana aktivitas manufaktur tumbuh stabil di 4,52%. Pertanian menyumbang 13,57% sebagai fondasi pangan negara. Lalu perdagangan menyumbang 13,02%, konstruksi menyumbang 9,7%, ditopang proyek perumahan dan kawasan industri. Namun yang perlu menjadi catatan yaitu sektor pertambangan justru mengalami kontraksi minus 1,64% secara tahunan, menjadikannya satu-satunya sektor di antara 5 besar ini yang berdarah, meski kontribusinya masih 8,7% terhadap PDB. Dari sisi investasi, saya ingin menyoroti dua hal menarik. Yang pertama, realisasi investasi kita mencapai 511,8 triliun. Dan yang menarik, distribusinya kini nyaris berimbang antara Jawa dengan 49,6% dan luar Jawa 50,4%. Bahkan Maluku Utara memimpin realisasi modal asing dengan angka 39,5 triliun. Kedua, dari sisi peringkat investasi asing atau FDI, Hong Kong berada di posisi pertama dengan 5,0 miliar dolar Amerika Serikat, disusul Singapura dengan 4,2 miliar dolar Amerika Serikat, dan Tiongkok di posisi ketiga dengan 1,7 miliar dolar Amerika Serikat. Yang menarik untuk digarisbawahi adalah adanya pergeseran strategi, di mana agresivitas investasi Tiongkok kini banyak dialirkan melalui Hong Kong, menjadikan Hong Kong penyumbang FDI terbesar untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir. Sekarang saya akan jelaskan bagaimana Bank Indonesia itu merespon tekanan eksternal yang terjadi. Ada 3 fase yang bisa kita amati. Fase pertama yaitu pemicu global, yaitu konflik di Timur Tengah yang memicu capital outflow dan penguatan dolar AS. Fase kedua, shock domestik,
di mana rupiah tertekan lebih dari 8% dan sempat menyentuh titik kritis 17.700 per dolar AS pada Juni 2026. Dan fase ketiga, respon taktis Bank Indonesia berupa kenaikan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%. Dalam respon ini, BI menerapkan taktik bauran kebijakan yang saya sebut sebagai rem dan gas. Sebagai rem untuk menjaga stabilitas, BI melakukan intervensi falas dan menerbitkan SRBI dengan imbal hasil 6,45% untuk menarik kembali modal asing. Sementara sebagai gas untuk pertumbuhan, BI itu mengeluarkan kebijakan investasi likuiditas makroprudensial atau KLM bagi perbankan untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor real. Dari sisi inflasi, tren kita justru menunjukkan perbaikan. Jika Juni berada di 3,34%, maka Juli turun signifikan menjadi 2,88%. Dan ini masih berada dalam target sasaran BI di kisaran 1,5 hingga 3,5%. Jika kita breakdown, inflasi pangan turun dari 4,67% menjadi 2,97%, menunjukkan pasokan pangan yang relatif stabil di tengah ancaman El Nino, dan sementara inflasi inti tetap stabil di angka 2,76%. Penurunan menuju 2,88% ini juga didukung oleh berakhirnya base effect dari tarif listrik dan meredanya harga pangan menjadikan level 2,88% ini sebagai inflasi terendah sejak April 2026. Sampai di titik ini, data makro yang saya paparkan terlihat cukup baik. Pertumbuhannya di atas 5%. Inflasi yang terkendali, namun capaian ini belum tercermin pada daya beli real masyarakat, khususnya kelas menengah bawah. Ada kesenjangan antara ekonomi yang tumbuh secara statistik dengan ekonomi yang terasa membaik secara pengalaman hidup sehari-hari. Mulai dari slide ini, saya akan menggeser sudut pandang dari sebelumnya melihat stabilitas neraca negara menuju realitas dompet warga. Ini adalah salah satu temuan yang paling menarik dari analisis saya. Di satu sisi, angka kemiskinan menembus rekor terendah dalam satu dekade, yaitu 8,07% atau setara 22,9 juta jiwa. Tapi di sisi lain, rasio Gini yang mengukur ketimpangan justru naik tipis menjadi 0,368. Kalau kita bedah anatomi kemiskinannya, garis kemiskinan per kapita berada di 669.235 per bulan, dan 74,7% dari garis kemiskinan itu ini ditentukan oleh pengeluaran makanan dengan beras yang berkontribusi absolut 20,52%. Dan kesimpulan yang bisa saya tarik dari data ini adalah bantuan sosial dan faktor musiman memang berhasil mengangkat masyarakat dari batas bawah jurang kemiskinan. Namun hasil kumulatif pertumbuhan ekonomi secara proporsional lebih banyak diserap oleh kelompok elit perkotaan. Selanjutnya, saya ingin menunjukkan 3 bentuk himpitan yang dialami ekonomi akar rumput yang saya sebut sebagai triple squeeze. Pertama, the labor squeeze atau gelombang PHK sepanjang Januari hingga Juni 2026, menciptakan krisis pemasukan bagi rumah tangga, pekerja menengah bawah. Kedua, the cost squeeze atau inflasi BBM non-subsidi, yaitu kenaikan harga Pertamax dan Dex menggeser kelas menengah kembali memadati antrian BBM subsidi di SPBU, memperburuk friksi sosial. Dan yang ketiga yaitu sentimen squeeze atau keyakinan konsumen, di mana indeks keyakinan konsumen itu merosot drastis dari 127 menjadi 117,8 di bulan Juni. Dampak dari ketiga tekanan tadi terlihat jelas pada pola konsumsi dan tabungan masyarakat. Berdasarkan data Splitcoin Mei 2026, proporsi konsumsi dasar membesar dari 72,3% menjadi 73%, sementara proporsi tabungan justru mengecil karena tergerus untuk menutupi kenaikan biaya hidup. Nah, ini juga tercermin dari penjualan retail yang anjlok. Dari pertumbuhan positif 5,7% di bulan Januari, menjadi kontraksi minus 3,9% di bulan Mei. Insight utama yang bisa saya sampaikan di sini adalah adanya tekanan pada kelas menengah akibat efek rambutan atau pass-through effect dari pelemahan rupiah.
yang membuat harga bahan baku itu melonjak. Nah, akibatnya kelas menengah kini menghabiskan hampir seluruh pendapatannya hanya untuk kebutuhan esensial, sehingga mematikan kemampuan konsumsi sekunder dan retail gaya hidup. Oke, sebagai sintetis dari seluruh pembahasan tadi saya rangkum dalam satu matriks diagnostik yang membandingkan kondisi di atas kertas atau makro dengan kondisi di lapangan atau mikro. Baik, untuk penutup demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai dua wajah realitas perekonomian Indonesia di semester 1 tahun 2026. Data makro kita akan menunjukkan capaian yang solid, namun tantangan sesungguhnya justru terletak pada bagaimana pertumbuhan tersebut dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat lapisan bawah dan menengah, dan bukan hanya tercermin dalam angka statistik. Baik, demikian saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan juga perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.